Selamat pagi anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa, tetap semangat, Oke, terima kasih anak-anak yang disayangnya. Coba dulu cek, ada kawannya yang tidak hadir? Oke, baiklah, dan absen kalian sebenarnya. Silakan absen kalian. Siha, Aisyah, Kristina, Rema, Lesti, Erwan, Aulia, Andreas, Alvaro, Ferdina, Dolinda, Altira, Eden, Repin, Akila. Oke, berarti anak ibu semuanya hadir hari ini ya. Baiklah anak ibu, sebelum masuk kita ke pembelajaran, marilah kita berdoa yang dipimpin oleh imam kita Alvaro. Ya, dan dengar kawan di belakang. Baiklah ibu, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, mari kita menyanyikan lagu nasional yaitu Pancasila. Yang penuh semangat anak-anak ibu ya. Oke, 1, 2, 3, ya. Memulai pelajaran kita nanti, hari ini Ibu membuat kesepakatan kelas yang harus kita sepakati, yaitu ya boleh dilihat ya. Yang pertama adalah tidak boleh ribut pada saat guru menjelaskan pelajaran. Yang kedua adalah yang harus kita sepakati hari ini. Setuju? Setuju. Oke, baiklah ibu, sebelum kita belajar masuk ke materi, adakah di antara kalian yang masih ingat pelajaran kita minggu semalam? Oke, coba dilihat. Buku adalah jendela dunia. Iya, buku adalah jendela. Oke, yang lain. Oke, diam. Iya, buku merupakan sumber informasi. Oke, jadi anak-anak ibu, hari ini kita masuk ke pembelajaran tentang cerita. Jadi sebelum masuk materi itu, ibu akan membacakan tujuan pembelajaran kita hari ini. Yang pertama adalah peserta didik mampu membacakan kata dengan berbagai pola kombinasi huruf dengan fasih dan mudah. Yang kedua, peserta didik mampu memahami informasi yang memiliki makna denotatif. Dan yang ketiga adalah peserta didik mampu menyampaikan perasaan berdasarkan imajinasi secara indah dan
ini. Sudah? Sebelum cerita yang ibu tampilkan, apakah ada di antara kalian yang sudah tahu apa itu tokoh dan penokohan? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Nah, ada lagi itu yang namanya latar cerita. Bingung ya? Bingung? Iya. Tahu kalian kan? Nanti cerita yang ibu tampilkan kalian simak, barulah nanti kalian tahu apa itu tokoh dan penokohan, apa itu latar, apa itu nanti dia amanat. Nanti kita lihat dengan tayangan berikut ini. Nah, ini adalah judul cerita kita, Kelinci Kecil dan Burung Pipit. Oke, let's go. Silakan disimak sambil ibu baca, kalian menyimak. Silakan. Aduh, sakit. Suara kelinci kecil menggelegar di sudut kebun Pak Musa. Wajahnya tampak seputih kapas dan titik air mulai membanjiri matanya. Dia terduduk di tanah sambil memegangi kakinya. Burung pipit yang sedang bertengger di dahan pohon dekat kebun itu segera terbang menghampirinya. Ada apa, kelinci kecil? Kakiku terantuk batu, lalu aku jatuh, jawab kelinci kecil sambil meringis kesakitan. Apa yang kamu lakukan di sini? Tanya burung pipit. Aku mau mengambil wortel itu. Kelinci kecil menunjuk ke arah tanaman wortel di kebun Pak Musa. Wah, kamu mau mengambil wortel Pak Musa tanpa izin? Tanya burung pipit. Iya. Aku melihat daun-daun tanaman wortel itu melambai-lambai memanggilku, jawab kelinci kecil dengan kepala tertunduk. Sebaiknya kamu minta izin dulu ke Pak Musa. Aku sering melihat Pak Musa membagikan wortel-wortelnya ke binatang lain yang membantunya berkebun. Burung pipit menjelaskan. Mengapa kau berada di luar sana? Pak Singa Raja Hutan memerintahkan supaya semua penghuni hutan tinggal di sarang masing-masing. Saat ini ada wabah penyakit yang sedang menyebar ke seluruh hutan. Aku bosan. Aku sudah 2 minggu berdiam di sarang, jawab kelinci kecil. Pikirannya menari-nari teringat pesan ibu tadi pagi. Ibuku bilang hanya induk-induk binatang yang boleh keluar secara bergantian untuk mencari persediaan makanan. Bila bertemu dengan binatang lain, tidak ada yang boleh bersentuhan. Harus menjaga jarak dan kebersihan supaya tidak tertular penyakit ini. Ibumu benar. Kau seharusnya mematuhi perkataannya, tegas burung pipit. Kau bisa membantu ibu membersihkan sarang, memasak atau berolahraga bersama, saran burung pipit. Kelinci kecil kelinci kecil merona kemerahan, lalu berkata dengan suara lirih. Ibuku pun mengatakan hal yang sama, tetapi aku tidak mengajukannya. Diam-diam aku pergi dari sarang dan inilah yang terjadi. Sebaiknya kau segera pulang
dan meminta maaf pada ibumu. Balas burung pipit. Iya, aku akan segera melakukannya. Terima kasih burung pipit sudah menyadarkanku. Kelinci kecil bergegas pulang dan berjanji dalam hati tidak akan mengulangi perbuatan ini lagi. Burung pipit tersenyum dan terbang menjauh. Sudah? Inilah cerita yang sudah Ibu tampilkan. Jadi di dalam cerita ini, dalam materi kita ini terdapat unsur intrinsiknya, yaitu yang pertama judul cerita, apa lagi? Ada temanya, apa lagi? Ada amanat, alur ceritanya, jadi inilah bagian-bagian dari unsur intrinsik cerita. Yang pertama ada tema, temanya itu tentang cerita. Apa temanya? Dan dari cerita tersebut baru ada itu amanat. Apa amanat? Amanat itu adalah pesan moral. Pesan moral yang terdapat dalam sebuah cerita. Iya, pesan moral yang terdapat dalam sebuah cerita. Ada lagi alur cerita. Alur cerita itu ada yang di awal cerita, ada di tengah cerita, dan juga di akhir cerita. Ada lagi tokoh dan penokohan. Tokoh ya, tokoh ada hanya. Tokoh dan penokohan itu adalah siapa tokoh yang terlibat dalam cerita itu dan bagaimana sifatnya. Itu dia tokoh dan penokohan. Lalu masuk kita ke latar. Apa itu latar? Latar adalah kapan dan di mana terjadinya cerita. Paham ya? Tempat di mana terjadinya cerita. Oke. Dari cerita kelinci tadi, kelinci kecil, siapa tokoh yang terdapat dalam cerita tersebut? Kelinci dan kelinci kecil dan burung. Bagaimana penokohannya? Kalau dia kelinci kecil, bagaimana penokohannya dalam cerita tersebut? Ayo, apa? Nakal, tidak penurut dan nakal, tidak penurut. Iya, dan tidak mematuhi perintah orang tuanya. Kalau dia burung pipit, bagaimana penokohannya? Apa? Suka menasehati. Iya, suka menasehati. Gimana latarnya? Di hutan atau di waktunya kapan? Siang atau pagi? Siang atau pagi? Siang atau pagi? Iya, pagi. Oke. Jadi inilah dia unsur-unsur intrinsik. Sudah ada judul, ada tema, ada amanat, ada alur cerita, ada tokoh dan penokohan, dan ada latar. Sampai sini ada ibu paham? Paham dia itu apa itu latar? Oke, baiklah anak ibu, kita akan membagi kelompok. Nanti setiap kelompok akan ibu bagi cerita. Dalam cerita itu nanti kalian harus menemukan
siapa tokoh di mana latarnya, harus menemukan unsur-unsur intrinsik. Baiklah Ibu, Ibu akan membagi kelompok kalian. Untuk kelompok 1 yaitu Jihan, Aisyah, Kristina, Evan, Desti, dan Irwan. Sedangkan kelompok 2 yaitu Farah, Aulia, Andreas, Alvaro, Dion, dan Kristiani. Kelompok 3 Ferdinand, Dorinda, Akira, Eden, Devin, dan Akila. Silakan untuk kelompoknya. Ayo. Cerita masing-masing. Nanti di dalam cerita ini kau temukan nanti bagian ataupun unsur-unsur dari insting. Kelompok 1 tadi mana? Ya, kelompok 1. Kelompok 2 mana? Oke. Ini ya, silakan dibaca. Kelompok 3 pasti yang ini, nggak jauh-jauh ya. Pasti ini kelompok 3. Silakan dibaca sama-sama sama kawan ya. Sebelum itu dengarkan dulu. Halo. Oke, dengarkan dulu. Dalam kerja kelompok harus ada dulu. Baca, disimak, dipahami. Ayo kerjasama, gotong royong. Ya. Sudah siap dibaca? Ayo kerjasama yang baik, gotong royong. Iya, kelompok 2 sudah sibuk. Iya, kelompok 3 tidak mau kalah. Kelompok 1 diam-diam, tapi menghayatkan. Iya. Baca betul-betul, nanti biar tahu kita siapa tokoh dari cerita yang dibaca. Sudah?
bacakan sekali lagi, baca kembali ceritanya. Sama-sama membacanya ya, baca kembali ya. Coba dulu. Biar lebih mantap cerita kita. Baca kembali ceritanya. Dengarkan dulu cerita dari kelompok 3. Ayo, bacakan dia. Silakan dibaca kembali. Ya, bacakan aja. Dua.